peristiwa Mina. Saya untung nggak mati waktu itu. Ini saya kombinasikan Ilha bil Baitil Haram. Oke. Ini Bang, saya mau cerita karena ini di sini ini nanti akan terkait dengan tempat ziarah dan tentang hukum haji manasik. Tunggu Pak, terus Pak. Biasa. Ini Bapak membayangkan seakan-akan ikut Rasulullah. Yang saya kasih warna apa itu ya? Di tempat hijau biru. Tempat saya itu biru, tapi kok di sini jadi gini sih? Ya. Ini adalah tempat-tempat yang bersejarah, ya, yang sangat mungkin bisa dikunjungi. Tapi Bapak nggak mungkin sekarang. Tapi tempat-tempat ini masih ada. Jadi Rasulullah kan haji cuma sekali ini. Kamis 24 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah bertepatan dengan 22 Februari 632 Masehi. Rasulullah Nabi sholat duhur, habis sholat duhur Rasul dan rombongan berangkat dari Masjid Nabawi melalui jalan Syajar. Jalan ini konon masih ada di Madinah. Kemudian asal sampai di lembah Dzul Hulaifah, Bir Ali sekarang. Kemudian Rasul rombongan melaksanakan sholat asar dan isya di Masjid Sajaroh. Dan kemudian bermalam di lembah Al-Aqiq. Nanti akan ada pelajaran. Sebenarnya kan ada perdebatan ini. Mohon maaf ya, terus terang saja antara NU Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah biasanya pakai tarwiyah. Dengan alasan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul. Nanti panjenengan bisa melihat di sini. Apakah betul kita itu dengan tarwiyah itu persis menjalankan seperti ibadah Rasul? Menurut sejarah ini ternyata tidak juga. Masih banyak yang kita memang tidak seperti Rasul. Karena itu kemudian para ulama ada yang mengatakan rukun, membagi, membreakdown menjadi rukun, wajib, dan sunnah. Itulah pentingnya. Oke, sekarang terus Pak. Setelah Kamis, Jumat, setelah sholat subuh, jadi di Bir Ali itu ternyata Rasulullah minum Pak. Sampai sini saja, kalau kita kepingin mengikuti Rasul harusnya minum. Baru subuh Rasul rombongan siap-siap melanjutkan perjalanan. Tiba waktu duha berangkat menuju Malal. Habis duha Rasul berangkat dari Bir Ali. Terus Pak. Nah, maghrib sampai di Malal. Jaraknya 50 km pakai unta. Berarti Rasulullah berjalan sehari full. Melanjutkan ke Sayalah 3 km dari Malal. Sebelum sampai Sayalah, sholat jamak takhir qashar di Masjid Al-Syarah. Saya nggak tahu masjid ini masih ada apa enggak. Saya ketika membaca ini, saya membayangkan umpama saya itu jadi orang Madinah atau Mekah, kayaknya haji numpak sepeda motor itu asik ya, atau pakai roda 3 atau roda 4 mengikuti ini. Wah, saya membayangkan asik gitu. Masjid Asyaraf sampai di Sayalah, istirahat sampai subuh. Di Sayalah ada sumber mata air bernama Suwaikia. Bisa jadi sumber mata air masih ada. Terus setelah subuh menuju lembah Al-Zibya 17 km dari Sayalah tadi. Terus menuju lembah Syaraf 4 km. Dan Rasul beserta rombongan sholat duhur terus menuju Munsharif dan sholat asar di Masjid Ghazal. Terus menuju Muta'assa untuk sholat maghrib dan isya, kemudian meneruskan menuju Asoba. Jarak dari Madinah sudah 138 km. Berapa hari itu sudah? 3 hari ya? Tadi berapa tadi apa? Kamis, Jumat, Sabtu, menjelang 4 hari. Nah ini dibayangkan. Terus Pak, Senin 28 Dzulqa'dah menuju Al-Arab.
Dan setelah tiba di Al-Arad, Rasul dan rombongan sholat, kemudian melanjutkan menuju Wahyu Jamal 9 km dari Al-Arad dan terus menuju Al-Qoha 11 km dari Wahyu Jamal. Ini perjalanan Rasul terus. Nanti panjenengan itu berapa hari Rasul melakukan haji. Tiba di Suqiyah 2 km dari Qoha. Di tempat ini Rasul dan rombongan sholat zuhur dan asar serta maghrib dan isya, kemudian meneruskan perjalanan pada malam hari. Jadi perjalanan Rasul juga ada yang terus Pak. Nah, ini Rabu 30 Dzulqa'dah Rasul tiba di Papua. Saya warnai hijau kalau tadi biru. Maksudnya biar adil, kan ada yang dari Muhammadiyah dan NU. Bisa, Pak. Nah, maksud saya, kita kan tidak pernah ke Abwa ini ya. Iya, Ya, padahal kita diajari sejarah bahwa Siti Aminah dimakamkan di sini. Tapi kita tidak pernah ziarah ke sini. Saya, gimana caranya ke situ? Saya sudah mikir. Ya, Abwa 39 km dari Suqiyah dan sholat subuh di Masjid Abwa. Di tempat ini Ibunda Rasul Siti Aminah dimakamkan 50 tahun sebelum perjalanan haji ini. Rasul pada waktu itu. Di tempat ini Rasul juga berziarah di makam ibunya. Nanti kalau Bapak membaca ini, Rasulullah itu berdoa macam-macam itu. Mohon maaf, ini yang kemudian salah satu dijadikan dasar bahwa ziarah kubur itu dilakukan oleh Rasul. Fikih itu kan juga antara lain diambil dari sejarah, dan sejarah-sejarah itu ada di dalam hadis. Ya, oke, terus. Lalu tiba di Jufa 40 km dari Abwa dan 15 km dari pantai Laut Merah. Jufa sebelumnya bernama Muti'ah, oleh Rasul ditetapkan sebagai mikot bagi penduduk Sam atau Syria sekarang. Mikotnya di sini. Di Jufa ini Rasul dan rombongan sholat zuhur dan asar jamak takhir, kemudian meneruskan perjalanan ke Ghadir Qum 8 km dari Jufa. Nanti Pak, sepulang Rasul di Ghadir Qum ini, itu Rasul nanti pidato. Yang pidatonya Rasul itu kemudian sekarang menyebabkan ada kelompok Syiah. Jadi pidatonya Rasul ini diperdebatkan antara Syiah dan Sunni. Nanti setelah pulangnya aja nanti saya ceritakan. Ya. Terus, maksudnya pulang haji bukan. Tiba di Usfan 6 km dari Kudet. Di tempat ini ada sumur milik Ja'far bin Sulaiman. Rasul dan rombongan tidak melakukan sholat Jumat. Nah ini penting peristiwa ini. Inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama. Berarti musafir itu boleh tidak Jumatan. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Kemudian sore harinya meneruskan perjalanan melewati lorong Ar-Rawha. 70 nabi sebelumnya dalam melaksanakan ibadah lewat lorong ini. Dalam sejarah begitu. Kemudian menuju lembah Qira Al-Ghamim, sekarang bernama Rufa Al-Ghamim. Kalau ada kata-kata sekarang bernama, tempat ini berarti masih ada sekarang. Berjarak 2-3 km dari Usfan. Terus Sabtu 3 Dzulhijjah tiba di Maruz Zahrain, berjarak 32 km dari Qira Al-Ghamim tadi. Kemudian menuju Salib 32 km dari Maruz Zahrain dan 20 km dari Mekah, mulai mendekat Mekah. Dan tiba pada waktu maghrib. Kampung Sarif ini terkenal karena tempat salah satu istri Rasul, yaitu Maimunah. Karena jaraknya 20 km, kemungkinan makamnya Rasul, istri Rasul ini masih bisa diziarahi. Dan makamnya ada di Kampung Sarif. Kemudian setelah itu Rasul menuju Bitua. Ini masih ada kalau ini. 7 km sebelum Mekah, sekarang terletak di Jarwal Taisir. Bagi bapak ibu-ibu yang dulu hajinya pernah nempat di Jarwal, di situ dekat rumah sakit Bersalin, Mustasfa Lil Wiladah kalau nggak salah namanya. Di Bitua ini Rasul dan rombongan sholat maghrib isya jamak takhir. Di kampung Bitua, nama lainnya Saniyate, ini ada sumur yang digunakan Rasul yang diberi nama Bi'ru Tua. Di buku ini tadi, di kitab ini ada.
cerita tentang sumur itu. Tapi katanya sekarang sumurnya masih ada, cuman ditutup sebagaimana sumur di Kirona. Ya. Kirona pada waktu saya 90 itu sumurnya masih terbuka, Pak. Masih bisa melihat nih. Sama seperti Zam-Zam pada waktu 90 saya haji, masih bisa melihat sumur Zam-Zam itu masih kelihatan. Sekarang udah ditutup. Ya. Terus Ahad 4 Dzulhijjah tiba di Makkah waktu duha. Rasul dan rombongan menyelesaikan rangkaian ibadah umroh dan kemudian tinggal di kawasan dataran tinggi Aqtah, sekarang terkenal dengan nama Ma'abadah, Zumaidah dan Hujun. Nah saya pada waktu 2008 jadi petugas itu tinggalnya di Zumaidah, ya, Hujun. Kemah Rasul ada di Hujun, sekarang disebut Ja'fariyah. Ada daerah ini sekarang. Ya paling tidak Bapak jalan-jalan ke sana lah, sambil cerita kan keren juga, wah pembimbing pinter juga, sama begini-begini gitu, akan keren. Ya. Setelah Rasul dan rombongan selesai umroh, ada yang melepas pakaian atas perintah Rasul. Peristiwa ini kemudian dinamakan Haji Tamattu. Sampai di sini Pak, ini terjadi perdebatan. Tapi memang ada di dalam hadis, Rasul itu setelah melaksanakan umroh ini, itu Rasul memerintahkan silakan Anda melepas pakaian ihram. Yang ini kemudian dijadikan bahasa Haji Tamattu. Kalau menurut cerita ini, ya Rasul itu hajinya haji kirah. Tapi di dalam kitab-kitab fikih para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Rasul itu haji Tamattu, ada yang mengatakan haji Qiran, ada yang mengatakan haji Ifrad. Tapi kalau melihat ini di cerita buku ini, Rasul itu tetap memakai Ifrad. Beberapa sahabat melepas Ifrad. Itu yang kemudian dijadikan dasar haji Tamattu. Lebih afdal mana? Ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Tamattu lebih afdal. Kenapa? Karena dengan tamattu itu seseorang bisa bersedekah, yaitu dengan menyembelih dam itu. Selama di kemah sampai tanggal 7 Dzulhijjah, tadi tanggal 4 ya, sampai tanggal 7 berarti sekitar 3 hari, Rasul tidak berjamaah di Ka'bah. Karena lingkaran Ka'bah pada waktu itu hanya 5 meter. Hanya 5 meter, tidak seperti sekarang. Setiap akan sholat, beliau menancapkan tongkat. Ya, tindakan Rasul ini kemudian dijadikan tentang ketentuan sutro kita. Sekarang sutronya pakai apa? Pakai sajadah, pakai sapu tangan, pakai kayu, kadang-kadang pakai HP. Ya. Kalau persis seperti Rasul pakai tongkat. Pakai tongkat. Nah itu sejarahnya. Oke, terus Kamis 9 Dzulhijjah, nah ini 8 Dzulhijjah 7 Maret 632 Masehi, hari Tarwiyah, Rasul dan rombongan berangkat ke Mina. Nah ini yang kemudian dijadikan Tarwiyah oleh dari Muhammadiyah, dijadikan dengan Haji Tarwiyah. Berangkat ke Mina. Di Mina Rasul melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dengan qashar, tidak dijamak, dan subuh. Terus tanggal 9 Rasul dan rombongan berangkat ke Arafah melalui Muzdalifah. Jadi kalau mau persis juga sebenarnya dari Mina tidak ke Arafah tapi melalui Muzdalifah. Ketika di Arafah sesudah masuk waktu zawal, Rasul menuju lembah Purna, 1 kilometer sebelah timur Jabal Rahmah. Di lembah Purna inilah Rasul menyampaikan khutbah yang suaranya ditirukan atau disampaikan oleh Rabi'ah bin Umayyah. Peristiwa inilah yang kemudian dijadikan apa itu namanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal. Nirukan ini. Bilal. Ada yang menamakan mubalik. Nah, kenapa ini ditirukan oleh Rabi'ah bin Umayyah? Karena pada waktu itu tidak ada alat pengeras.
Rasulullah khutbah, suaranya tidak keras, lalu katanya dalam riwayat Rabi'ah bin Umayyah ini suaranya keras, menirukan. Karena itu sebenarnya mohon maaf, ini pendapat saya ya, pendapat Madzhab Ansori. Sebenarnya untuk kalau sudah keras kan menurut saya tidak perlu ya. Sekarang pakai ya nggak apa-apa, tapi dari sisi fungsinya sebenarnya karena sudah terdengar, karena sejarahnya itu Rasul khutbahnya di tengah orang banyak nggak kelihatan, lalu nggak kedengaran disampaikan, ditirukan oleh Rabi'ah bin Umayyah. Terus setelah maghrib beliau dan rombongan menuju Musdalifah melalui Zamayin, kemudian sampai di Musdalifah kira-kira pukul 22. Sekarang Masjid Masy'aril Haram. Nah, perlu diingat Rasul pada waktu akan pergi ke Musdalifah itu tidak melakukan jamak takdim, tapi yang dilakukan oleh Rasul jamak takhir. Sekarang kita jamak takdim. Kenapa? Ya karena di Musdalifah lebih sulit untuk jamak takhir. Begitu kan Pak? Pak Muraji, biasanya Pak Muraji jamak apa? Ya kondisi ya. Tapi kebanyakan jemaah kita yang berangkat habis maghrib mesti jamak takdim. Kalau Rasul itu jamak takhir. Sebelum subuh Rasul menyuruh ini di Musdalifah ini beliau dan rombongan melaksanakan salat maghrib dan isya jamak takhir. Sebelum subuh Rasul menyuruh istrinya antara lain Ummu Habibah dan Ummu Salamah dan anaknya dari keluarga Bani Abbas untuk pergi ke Mina terlebih dahulu untuk melempar jumroh. Inilah kemudian dijadikan dasar oleh para ulama bahwa melempar jumroh Aqabah itu boleh setelah lewat malam. Ada lagi yang mengatakan setelah fajar, karena katanya Ummu Salamah ini dan Habibah ini nyampe di Mina itu subuh, lalu kemudian beliau sholat subuh lalu melempar jumroh. Pada waktu itu Rasul masih di Musdalifah. Seperti itu. Terus Sabtu 10 Dzulhijjah setelah sholat subuh menjelang terbit matahari Rasul dan rombongan berangkat ke Mina. Jam 8 Rasul dan rombongan tiba di Mina dan langsung melempar jumroh. Ini yang kemudian para ulama menetapkan sunnahnya melempar pada waktu duhur, karena itu yang dilakukan oleh Rasul. Kemudian menyembelih unta di sekitar Masjid Khaib dan jumroh pula. Masjid Khaib ini ada katanya sekarang, saya juga belum pernah. Besar ya? Ya. Setelah menyembelih unta, beliau bercukur. Dilakukan oleh Ma'mar bin Abdullah al-Adawi. Menurut riwayat, potongan rambut Rasul diberikan ke Abu Talha, karena Abu Talha ini istilahnya pembantu Rasul di Madinah yang setia. Setelah cukur, Rasul melepas pakaian ihram. Nah, terus Pak. Nah ini, kalau menurut ini, setelah Rasul itu melempar jumroh Aqabah dalam perjalanan dari Musdalifah ke Mina, ini ada selingan. Dalam perjalanan dari Musdalifah ke Mina, ada pertanyaan yang disampaikan kepada Rasul. Apa pertanyaannya? Dan pertanyaan satu dari kabilah Kas'am namanya. Ya Rasul, ayahku sudah tua, tidak kuat duduk di atas kendaraan. Apakah aku boleh menghajikannya? Mohon maaf keliru. Hajikannya? Rasul menjawab, ya boleh. Lalu ada lagi pertanyaan, seorang bertanya, ya Rasul, ini hadis ini ada di Sunan Nasa'i kalau nggak salah. Kalau yang kedua ini ada di Bukhari Muslim. Seorang bertanya, ya Rasul, ibu sudah tua, saya takut meninggal belum haji. Rasul menjawab, bagaimana jika ibumu punya hutang? Apakah Anda harus melunasinya? Ia menjawab, iya Rasul. Ya, Rasul bersabda, kalau begitu hajikan ibumu. Hadis ini antara lain yang kemudian dijadikan dasar bolehnya mengajikan orang lain atau disebut haji badan. Tapi persoalannya, bagaimana kalau sudah mati? Tapi kalau sudah hidup, dua hadis ini cukup kuat. Sudah hidup, masih hidup, masih hidup, itu kuat tadi. Kalau sudah mati, itu ulama begini,
hutang itu kan tidak bisa lunas dengan matinya seseorang. Tetap ahli warisnya Ada utang. wajib membayar. Maka haji itu juga dikiaskan dengan hutang, karena pada waktu hidup beliau atau orang itu masih punya kewajiban yang belum dilaksanakan, keburu meninggal. Gitu kira-kira. Terus, nah ini kalau mau persis Rasul, sebelum duhur Rasul dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setelah melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10, itu Rasul ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Seperti itu. Nah, jamaah haji kita hampir nggak mungkin. Saya waktu itu pernah jadi petugas, saya nyelong ngerti ya? Saya ke mana namanya, ke Mekah habis melempar jumroh, ikut naik bis, bayar waktu itu bayar 20 rial kalau nggak salah. Wah, pokoknya rebutan ke Mekah, langsung tawaf, lalu sa'i, setelah itu tahallul. Lalu saya pergi kembali ke maktab, tidur enggak, asal langsung kembali lagi ke tenda. Ya dimarahi oleh orang-orang petugas malah bisa bewek. Nah, itu seperti itu. Jadi Rasul seperti itu haji. Setelah waktu duhur tiba, beliau rombongan melakukan sholat duhur, menjelang asar kembali ke Mina, mabit di sekitar Jumroh Aqabah, sekarang dibangun Masjid Faid tadi. Jadi kalau mabit di Minanya Rasul di masjid itu. Selama di Mina beliau mengqasar sholat, tidak menjamak. Selama mabit di Mina ini pula Rasul banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat tentang manasik haji. Terus Pak, Ahad tanggal 11, Senin tanggal 12 Rasul melakukan lempar jumroh Wusta dan Aqabah. Setelah melempar jumroh tanggal 12 dan setelah mendengar pidato Rasul, para sahabat yang mempunyai kepentingan diizinkan untuk pulang ke Mekah. Ini kemudian menjadi dasar nafar awal. Jadi memang boleh. Terus Selasa 13 Dzulhijjah setelah melempar jumroh kira-kira jam 14, Rasul dan rombongan meninggalkan Mina menuju Mekah dan singgah di kampung Ma'abadah tadi itu di dataran tinggi sekitar Zunaijah. Kemudian meneruskan perjalanan ke lembah Muhassab. Di tempat ini dibangun Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu di Mekah ada, di Madinah juga ada. Di sini Rasul melakukan sholat jamak takhir duhur, asar dan maghrib isya. Di tempat ini pula malam 14 Dzulhijjah, ini Aisyah melakukan umroh setelah haji ke Tan'im bersama Abdurrahman bin Abu Bakar. Ini yang kemudian menjadi dasar haji ifrad. Karena pada waktu Rasulullah tiba di Mekah, itu Aisyah itu menstruasi, sehingga dia tidak bisa melakukan umroh. Lalu dia suci ketika akan berangkat ke Arafah. Setelah itu selesai kan Aisyah belum umroh. Lalu kemudian setelah selesai haji, Aisyah diperintah ke Tan'im. Karena itu Masjid Tan'im yang sekarang dijadikan mikot umroh itu dikenal juga dengan Masjid Aisyah, karena Aisyah di situ umroh. Ini yang menjadi dasar haji ifrad. Terus Rabu 14 Dzulhijjah menjelang fajar Rasul rombongan melakukan tawaf wada, kemudian sholat subuh. Pada waktu itu Ummu Salamah istri Rasul itu agak sakit, tidak bisa bareng tawaf dengan Rasul. Lalu tawafnya itu menyusul, melakukan tawaf wada ketika Rasul sholat subuh. Jadi ketika Rasul sholat subuh, siapa namanya? Ummu Salamah itu tawaf. Lalu kemudian setelah tawaf wada, Rasul Ummu Salamah itu sholat subuh. Pas sholat subuh selesai, Rasul juga selesai bikin setelah sholat subuh. Nah, peristiwa ini dijadikan dasar setelah tawaf wada boleh melakukan aktivitas. Karena itu ada ulama yang mengatakan bukan berarti setelah tawaf wada itu tidak boleh melakukan aktivitas ibadah. Yang tidak boleh itu melakukan aktivitas
misalkan jual beli, ada yang begitu karena berdasarkan peristiwa-peristiwa ini. Kemudian Rasul keluar dari Masjidil Haram menuju Subaika melalui Misfalah. Bapak yang saya tahun 2015 kebetulan tempatnya di Misfalah, dikenal dengan kampung Ri'al Rasam. Katanya ada kampung ini, kemudian singgah di Tuak pada waktu berangkat tadi. Terus Pak, nah ini Ahad tanggal 18 Zulhijjah Rasul sampai di Wadil Fum. Di tempat ini Rasul menyampaikan pidato yang isinya antara lain tentang keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Ada pidatonya di buku tadi, yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan Sunni dan Syi'i. Perdebatan apa Pak? Pada waktu itu Rasul memuji Ali lah, kira-kira begitu. Karena itu oleh orang Syi'i, pidatonya Rasul ini dianggap, karena Rasul setelah pidato ini selang 80 hari Rasul itu meninggal. Nah, ketika Rasul meninggal, itu mestinya yang berhak jadi khalifah itu Ali. Tapi dalam pemilihan Ali kalah. Abu Bakar yang jadi khalifah. Kemudian Umar, Utsman, baru Ali. Itu yang kemudian orang Syiah jengkel dengan orang Sunni. Harusnya yang setelah Nabi wafat itu ya Ali. Bahkan kalau Bapak belajar buku-buku Syiah, andaikan ada Nabi setelah Muhammad ya Ali. Ada yang ekstrim lagi, sebenarnya Allah itu, Jibril itu menyampaikan wahyu keliru, harusnya ke Ali. Ya, macam-macam itu di cerita Syiah ya, itu ya. Jadi itu Pak, pidatonya ada, dan itu sekarang sampai sekarang ini akhirnya Syiah dan Sunni itu apa ya? Ya tidak rukun, bahkan di beberapa negara Islam dan tentara dana ini. Dan orang Syi'i itu luar biasa apa ya? Berlebihannya cinta kepada keluarga. Termasuk, mohon maaf, beberapa bulan yang lalu saya itu ada kesempatan ke Mesir, ke makam Husain. Di samping Masjid Al-Azhar ada makam Husain, berseberangan jalan itu. Konon makam itu adalah hanya kepalanya, karena Husain pada waktu itu dipenggal di Karbala gitu kan. Itu Pak, orang-orang Syiah, Masya Allah, wabik ngambung-ngambung di makam itu. Sajadah itu dioles-oleskan. Setelah keluar dari makam sampai kayak sujud. Itu orang Syiah luar biasa. Kemudian saya juga melihat pada waktu di makam Makla itu, di Baqi Madinah, itu kan di situ ada makamnya siapa? Hasan ya. Itu orang-orang perempuan di situ itu kalau berdoa itu sampai nangis, orang-orang dari Iran, luar biasa. Kemudian Rasul menuju Dzulhulaifah ke Bir Ali tadi, dan sampai di Dzulhulaifah Rasul bermalam. Kemudian masuk kota Madinah melalui jalan Mu'arris. Ini yang kemudian dijadikan oleh para ulama sebaiknya kalau melakukan ibadah itu jalan berangkat dengan jalan pulang itu berbeda. Termasuk juga mau sholat Jumat apa itu. Antara lain karena itu juga. Tidak sebagaimana keluar kota Madinah yang melalui jalan Asy-Syajarah. Setelah tiba di Madinah, di Masjid Nabawi, Rasul dan rombongan sholat dan istirahat sejenak, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Itu seperti itu perjalanan haji Rasul. Di tengah-tengah perjalanan itu ada beberapa yang para ulama kemudian mengambil kesimpulan hukum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya para ulama itu dari sekian perjalanan Rasul itu ternyata oh ini yang jadi rukun tidak boleh ditinggalkan, oh ini wajib boleh ditinggalkan tapi membayar zakat, ini sunnah. Coba Pak, kalau tidak ada ulama, semua perjalanan haji ini dijadikan rukun, waduh repot Pak. Rasul pada waktu tawaf itu pakai kendaraan, pakai unta, pakai unta. Nanti repot juga. Dan pada waktu itu tidak ada sekarang
sekarang marmer itu nanti dipersoalkan. Rasulullah itu dulu toloknya nggak ada marmernya, sekarang pakai skuter. Repot lagi kan? Karena itu disinilah pentingnya usul fikih. Usul fikih termasuk di dalam ayat Rasulullah mengajari kalau kamu naik unta maka badalah sakoronalah Hada. Subhanallah hada. Subhanallah. Pamakun Allah. Itu di ayat itu ketika naik unta, tapi tidak bisa dimaknai seperti itu kan? Itu yang kemudian lagi-lagi itu perlu usul fikih. Ajarilah anakmu dengan memanah. Karena apa? Naik kuda. Karena dulu perangnya pakai Kuda. panah dan naik Kuda. kuda. Kalau sekarang yang ketinggalan Pak, harusnya ajarilah anakmu naik tank. Pesawat tempur kan begitu. Nah, ini semuanya ada di dalam usul fikih yang kemudian dikenal dengan pemahaman kontekstual. Kalau tidak begitu ya repot.